Saat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat malam saudara, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk pembentukan tim investigasi independen kericuhan di saat gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Bagaimana agar tim yang bakal dibentuk ini dapat mengusut setuntas-tuntasnya pihak-pihak yang punya agenda lain selain yang dituntut rakyat. Sapa Malam hari ini juga menyoroti soal bencana banjir yang menerjang Bali dan telah menewaskan 18 jiwa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menyebut masalah alih fungsi lahan jadi faktor penyebab, namun Gubernur Bali membantahnya. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Audrey Chandra. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sejumlah titik yang terdampak musibah banjir di Bali Sabtu siang. Dalam kunjungannya, Presiden mendatangi sejumlah pasar, lokasi pengungsian hingga rumah 2 korban meninggal dunia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat dan juga Presiden langsung menyapa warga terdampak bencana banjir di Pasar Kumbasari. Tak hanya itu, dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo menemui warga lansia yang terdampak banjir. Iya, nanti dibantu ya. Salah satu warga lansia yang disambangi Presiden mengatakan membutuhkan modal untuk kembali berjualan di pasar karena barang dagangannya hancur diterjang banjir. Presiden memastikan akan memberikan bantuan kepada seluruh warga terdampak. Kabar ya, bentar lagi ya. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Iya, nanti kita bantu ya. Iya, kasih Pak ya. Kasih. Jualan apa? Sama Mau buka apa? Mau buka warung. ini buka warung udah habis dilarikan air udah warungnya. Ya udah, nanti kita bantu semuanya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak. Saudara, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali jadi peringatan agar Pulau Dewata ini segera berbenah. Tak hanya sekedar cuaca ekstrim, banjir bandang di Bali, alih fungsi lahan di Pulau Dewata jadi sorotan. Banjir besar menerjang Pulau Dewata. Tak hanya rusak bangunan, hingga Sabtu 13 September, banjir merenggut sedikitnya 18 jiwa. Peristiwa tragis ini membuat aturan tata ruang dan alih fungsi lahan di Pulau Dewata jadi sorotan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq mengingatkan pemerintah Provinsi Bali agar tak gegabah terhadap izin pembangunan demi pariwisata. Selain itu, apakah landscape-nya juga terganggu? Minggu kemarin Pak Gubernur ada datang ke kantor. Saya sudah ingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah. Jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan. Karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat. Namun itu tidak boleh kita gegabah. Jadi landscape-landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kotek-kotek, perumahan-perumahan gitu ya. Sejumlah wilayah terdampak banjir pasca hujan ekstrim pada Selasa 9 September lalu. Di antaranya Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, hingga Kabupaten Karangasem. Kawasan yang diterjang banjir ini merupakan daerah aliran sungai ataupun kawasan padat yang dibangun mepet sungai. Gubernur Bali Iwayan Koster membantah
alih fungsi lahan yang terkait dengan tata ruang jadi pemicu banjir. Terkait ada anggapan bahwa banyaknya ahli fungsi lahan akibat banjir itu? Juga alih fungsi lahan kan di Badung, di Gianyar. Di Badung kan di daerah-daerah Kuta Utara. Ini hulunya kan jauh. Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa berpandangan sebaliknya. Menurutnya, Pemprov Bali seharusnya dapat mengantisipasi dampak cuaca ekstrim jika tegas menegakkan aturan tata ruang, mencegah alih fungsi lahan besar-besaran. Jelas, kalau alih fungsi lahan, kalau kita berpikir tata ruang, regulasi-regulasi yang ada kita, khususnya di Bali itu sebenarnya sudah kuat sekali. Sehingga sebenarnya kalau memang pemerintah provinsi melakukan penegakan hukum yang kuat tentang regulasi itu, saya yakin bahwa alih fungsi lahan itu tidak terjadi secara masif, sehingga dampak yang terjadi akibat cuaca ekstrim seperti ini tidak akan terjadi. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali jadi peringatan agar Pulau Dewata segera berbenah. Pembangunan di Bali perlu diperbaiki agar berorientasi pada antisipasi bencana tanpa mengabaikan aturan tata ruang sekaligus menjaga iklim pariwisata. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke berita dari PT Freeport Indonesia yang menggandeng tim inspektur tambang Kementerian SDM untuk proses penyelamatan terhadap 7 pekerja yang terdampak longsor material basah di area tambang bawah tanah. Upaya penyelamatan dipantau langsung Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Upaya penyelamatan terhadap 7 pekerja yang terjebak di area tambang bawah tanah terus dilakukan tim tanggap darurat PT Freeport Indonesia. Sejumlah alat berat, bor dan drone diturunkan untuk bisa membuka lokasi keberadaan ke-7 pekerja ini. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan tantangan penyelamatan terletak pada banyaknya jumlah material longsor yang turun kala itu. Fokus kami adalah untuk penyelamatan dan keselamatan 7 karyawan tersebut dan juga seluruh karyawan yang ada di area kerja kami ini. Tantangannya adalah memang area terdampak itu material yang turun atau yang longsor itu jumlahnya jauh lebih banyak ya dari yang kami perkirakan, sehingga memerlukan penanganan ekstra dan waktu yang lebih lama, dan juga masih ada pergerakan-pergerakan dari lumpur biji basah tersebut. Di lokasi bawah tanah pertambangan PT Freeport Indonesia yang terletak di Tembagapura Senin lalu. Dari rekaman CCTV terlihat sejumlah pekerja menuju lokasi tambang tempat mereka bekerja. Tak lama kemudian aliran material basah dalam jumlah besar melintas di jalur tersebut. Akibatnya 7 pekerja tambang terjebak di lokasi. Insiden ini menutup akses ke area tertentu di tambang yang membatasi rute evakuasi 7 pekerja. Informasi lain, sebuah kapal layar motor terbakar di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Atas kejadian ini, 1 anak buah kapal tewas dan 2 orang masih dicari. Kapal layar bermotor diketahui bermuatan kopra dengan tujuan Kepulauan Taliabu, Maluku Utara. Dari 5 anak buah kapal yang bertugas, 1 tewas, 2 lainnya hilang. Sedangkan 2 lainnya, saudara, berhasil diselamatkan. Setelah berhasil memadamkan api, tim SAR melanjutkan pencarian 2 ABK yang hilang. Fokus pencarian di perairan dekat TKP kapal terbakar. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan menggunakan KSR Wisma. Dalam hal ini serider KSR Wisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Saudara, seorang warga Kecamatan Tebing Tinggi Jambi ditemukan dalam kondisi tewas. Korban diduga tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban yang baru saja turun dari sepeda motornya langsung didatangi terduga pelaku. Terduga pelaku menembakkan senjatanya ke tubuh korban.
Tak lama usai kejadian, polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di rumah. Pelaku ditangkap dengan barang bukti pakaian, juga senjata yang digunakan saat kejadian. Motif sementara antara pelaku dan korban saling mengenal. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saudara, terkait soal surat Presiden soal pergantian Kapolri ke DPR, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut hal itu tidak benar. Kabar surat Presiden soal penggantian Kapolri telah diberikan kepada DPR beredar sejak Jumat kemarin. Terhadap hal ini, Mensesnek Prasetyo Hadi membantah perihal adanya surprise penggantian Kapolri, termasuk telah dikirimkan kepada DPR. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo Hadi secara tertulis kepada Kompas TV. Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi mengatakan berkenaan dengan surprise pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada surprise yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, memang belum ada. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons Roy Suryo CS yang kini mempersoalkan ijazah putranya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurut Jokowi, isu soal ijazah keluarganya terus dipersoalkan selama bertahun-tahun sehingga dia yakin ada pihak yang membackingi. Menurut Jokowi, tak mungkin soal ijazah dipersoalkan bertahun-tahun tanpa ada dukungan dari pihak-pihak yang kuat. Namun Jokowi tegaskan bakal mengikuti proses hukum soal ijazah termasuk terkait putranya Wakil Presiden Gibran. Wapres Gibran Rakabuming digugat secara perdata oleh Subang Palal atas dugaan penggunaan ijazah SMA tidak sah saat mendaftar Pilpres. Jokowi juga menegaskan keputusan menyekolahkan Gibran ke luar negeri adalah atas inisiatifnya agar putranya bisa mandiri. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Kenapa Pak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri itu aja. Sebelumnya pada 9 September kemarin, Roy Suryo penggugat ijazah Jokowi mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi atau rapat dengar pendapat membahas ijazah Jokowi dan Wapres Gibran. Roy Suryo CS telah menyerahkan surat ke gedung DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi atau rapat dengar pendapat umum terkait polemik ijazah. Materi pertama adalah menyangkut temuan dugaan ijazah Jokowi yang kemudian sudah dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper. Kemudian juga sementara untuk menyangkut Wakil Presiden Gibran, pihaknya akan menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang kini tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyerahkan surat ya, tapi secara lesan ya, dan ini kami serahkan surat secara fisiknya, permintaan untuk melakukan audiensi ya, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan
Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung karena diperlukan surat fisiknya. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen mengusut kericuhan di sela-sela gelombang unjuk rasa akhir Agustus lalu. Bagaimana agar tim yang dibentuk ini dapat mengusut setuntas-tuntasnya pihak-pihak yang punya agenda lain selain yang dituntut rakyat? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Yang terjadi di lapangan pada beberapa pada akhir bulan Agustus, ada unjuk rasa tetapi juga ada perusuh ya, dan dua itu memang yang harus dibedakan. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen. Presiden menyetujui pembentukan itu. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen mengusut kericuhan di sela-sela gelombang unjuk rasa akhir Agustus lalu. Timbulnya korban jiwa, perusakan fasilitas umum, penjarahan serta penyerangan kantor-kantor milik instansi di sejumlah daerah memunculkan dugaan adanya dalang di balik peristiwa tersebut. Usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen diserukan Gerakan Nurani Bangsa saat bertemu Presiden Prabowo Subianto Kamis kemarin. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Pasca gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu, rakyat menyuarakan keadilan, kesejahteraan hingga terlahir 17+8 tuntutan rakyat. Pembentukan tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi jadi poin pertama tuntutan 17 yang merupakan tuntutan jangka pendek. Namun Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bilang, pembentukan tim khusus investigasi kericuhan akhir Agustus butuh waktu lama. Karena itu menurutnya lebih baik menyerahkan penanganannya kepada penegak hukum. Apalagi Yusril bilang, kepolisian sudah cukup tegas dalam menangani kasus kericuhan unjuk rasa di berbagai daerah. Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang lebih cepat, lebih sistematik dan lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama menunggu pembentukan TPGF. Kecuali misalnya negara diam, tidak berbuat apa-apa, lalu perlu dibentuk TPGF. Di tengah rencana pemerintah membentuk tim investigasi, 6 lembaga independen nasional bidang hak asasi manusia lebih dulu bergerak membentuk tim pencari fakta kerusuhan. Selain bertugas mengumpulkan fakta terkait korban kekerasan hingga penangkapan sewenang-wenang, tidak tertutup kemungkinan tim ini akan mengungkap dalang kerusuhan. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang atau korban yang meninggal,
korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR, dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya. Publik tentu berharap tim investigasi segera bekerja mengungkap siapa sesungguhnya dalang dibalik kericuhan saat demo akhir Agustus lalu, serta mengungkap dugaan kekerasan dan pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau pembentukan tim investigasi independen kericuhan di saat gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Bagaimana agar tim yang bakal dibentuk dapat mengusut setuntas-tuntasnya pihak yang punya agenda lain selain yang dituntut rakyat? Kita akan bahas malam hari ini bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Bang Kodari, selamat malam. Masih di mute, Bang. Dan ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Malam, Mas Usman. Selamat malam, Audrey. Selamat malam, Mas Kodari. Ya, Bang Kodari, saya mau ke Anda dulu. Bang Kodari, jadi pada saat tim Presiden ini setuju membentuk tim investigasi independen, sudah diketahuikah kapan akan mulainya ini bergeraknya? Pengetahuan saya masih berproses ini ya, karena memang kan persetujuan itu baru, kemudian usulan juga masih terus berdatangan, dan saya kira dari Seknek masih mengkaji pola-pola dan format-format sambil berkomunikasi dengan para pihak untuk memberikan masukan dan saran. Mudah-mudahan diskusi malam ini bisa juga menjadi masukan dan saran bagi pembentukan tim tersebut, apalagi seperti Bang Usman kan sudah punya pengalaman-pengalaman berkaitan dengan topik-topik sejenis di masa lalu. Apa yang menjadi pertimbangannya ini kemudian masih sebatas usulan, kemudian masih dikaji, Bang Kodari? Memang ada beberapa situasi dan kondisi yang harus disinkronisasi ya, misalnya seperti dikatakan oleh Pak Yusril bahwa tim dari kepolisian sendiri sudah berjalan cukup jauh ya, misalnya sudah ditangkap ribuan orang, kemudian sudah dilepas banyak sekali. Terakhir itu ada informasi bahwa dilepas 4.800, masih sisa 500, terakhir tinggal beberapa puluh begitu. Jadi investigasi dari pihak kepolisian sendiri juga sudah berjalan. Kemudian di sisi yang lain Kompolnas juga sudah bergerak. Kompolnas sudah mengatakan mereka sudah kirim tim ke Jakarta, tim ke Jogja, ke Makassar, akan kirim tim juga ke Jawa Timur begitu. Nah, Kompolnas sendiri kan sebetulnya merupakan bagian dari pengawasan kinerja kepolisian begitu. Jadi sebetulnya bentuk-bentuk pengawasan atau pelapisan terhadap kerja-kerja polisi juga sudah berjalan. Lalu kemudian kita mendengar kabar juga bahwa teman-teman di Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, kemudian lembaga perlindungan saksi dan korban juga mengadakan tim independen begitu. Jadi saya kira ini perlu perlu disinkronisasikan lah mana format yang terbaik. Kalau gitu, kalau dari Bung Usman sendiri tadi kalau dari pemerintah menurut Bang Kodari ini kan masih dikaji ya, masih ditelaah, kemudian siapa-siapa saja dan kemudian bentukannya seperti apa. Nah, tapi satu sisi kemarin juga dari Komnas HAM sudah membentuk 6 lembaga independen, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman sampai dengan LPSK. Jadi kalau bentukan 6 lembaga independen ini karena melihat lamanya gerakan untuk melihat siapa dalangnya, kemudian korban-korban yang hilang siapa, dan kemudian menuntut hal-hal lainnya. Apakah ini yang dilihat makanya 6 lembaga independen ini membentuk tim sendiri? Bisa jadi, tapi tentu lebih tepatnya biar mereka yang menjelaskan. Yang pasti dari keterangan pers mereka dalam sebuah jumpa pers, 6 lembaga itu menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pencarian fakta yang bersifat komprehensif sesuai dengan mandat yang mereka miliki. Yang Komnas Perempuan akan banyak memberi perhatian pada hak-hak kaum perempuan, demikian pula yang Komisi Disabilitas misalnya memperhatikan hak-hak masyarakat disabilitas atau difabilitas yang terkena dampak dari kerusuhan. Demikian pula untuk Komisi Anak misalnya, mereka juga akan memberi perhatian pada nasib
hak-hak anak atau para pelajar yang ikut terlibat di dalam demonstrasi sampai mereka ditangkap lalu kemudian dilepaskan. Nah, tentu masih muncul pertanyaan apakah memang itu cukup atau tidak gitu. Kebetulan pembentukan tim independen yang dilakukan oleh 6 lembaga ini berbarengan dengan pernyataan dari Gerakan Nurani Bangsa yang bertemu Presiden dan menyampaikan bahwa Presiden setuju adanya pencarian fakta yang independen. Kalau saya tidak salah dengar tadi Pak Lukman Hakim, mantan Menteri Agama yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden, menyampaikan bahwa Presiden setuju untuk dibentuk sebuah komisi investigasi. Nah, ada perbedaan antara komisi dan tim pencari fakta. Nah, saya pernah terlibat di dalam komisi penyelidik di Komnas HAM, juga pernah terlibat di dalam tim pencari fakta di bawah kantor Presiden. Tapi bedanya apa, Mas? Bedanya salah satunya adalah pada wewenang. Wewenang di dalam sebuah komisi itu lebih kuat, lebih formal, lebih resmi. Misalnya, ia di dalam memanggil seseorang atau memanggil orang-orang yang dianggap mengetahui atau bertanggung jawab atas peristiwa katakanlah kerusuhan atau kekerasan secara umum atau pelanggaran hak asasi manusia, mereka punya kewenangan subpoena atau kewenangan memaksa. Jadi siapapun yang dipanggil oleh komisi ini itu wajib untuk menghadirinya. Sementara di dalam tim pencari fakta tidak ada daya ikat yang mewajibkan itu. Seringkali tim gabungan pencari fakta atau tim pencari fakta yang pernah saya ikuti banyak yang mangkir dari panggilan tim pencari fakta. Mas Usman, kalau gitu sebaiknya kalau dari saran Anda sebaiknya dari tim ini masing-masing jalan antara tim dan juga tadi ya komisi, atau keduanya perlu koordinasi sebaiknya? Saya kira kalau semuanya berjalan dan saling berkoordinasi itu akan membantu kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi secara komprehensif. Tadi Pak Yusril menyampaikan tidak setuju, tidak perlu. Salah satu alasannya karena itu akan memakan waktu lama lagi dan karena polisi sudah bekerja dengan cepat. Nah, apa benar kita perlu waktu yang lebih lama lagi? Sebenarnya dalam sebuah tim pencari fakta atau sebuah komisi itu bisa dibatasi waktunya sementara. Tim pencari fakta Munir misalnya hanya 3 bulan. Di dalam 3 bulan itu pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan temuan cukup mencengangkan gitu, sampai dengan keterlibatan petinggi di maskapai yang terlibat ketika itu maupun juga Badan Telik Sandi. Demikian pula dalam tim-tim sebelumnya. Jadi yang kedua, kalau dikatakan polisi bekerja cepat, justru komisi semacam ini akan membantu polisi. Misalnya di dalam menelusuri benar tidak ada anggota kavaleri TNI yang terlibat. Dan kalau memang benar, maka komisi ini justru membantu dan tidak memiliki semacam kendala psikologi atau kendala hukum sebagaimana yang dialami oleh pihak kepolisian. Kalau gitu kita tanyain ke Bang Kodari. Bang Kodari, sebenarnya kalau tadi dibilang Mas Usman adalah komisi ini sebenarnya membantu pihak kepolisian begitu ya. Nah, tapi kalau dilihatnya kalau misalnya membantu, kenapa nggak harus langsung gercep aja Bang? Atau sebenarnya jangan-jangan ya sudah, jangan ada, mungkin ditunda dulu, kita lihat dulu kinerja dari kepolisian seperti apa, Bang Kodari? Ya, itulah makanya kalau di dalam pemerintahan kan variabel yang harus diperhitungkan itu banyak ya. Saya kira Pak Yusril tadi ketika mengatakan pernyataan di awal itu sebetulnya lebih mengacu kepada bahwa kerja-kerja kepolisian sudah cukup jauh. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ya proses pemeriksaan kepada para pelaku di lapangan sudah dilakukan sebetulnya. Dan jangan sampai kemudian proses yang sudah cukup jauh ini lalu tertunda, karena kan memang nanti secara teknis juga ada masa penahanan ya, yang kemudian kalau itu nanti ditunda-tunda prosesnya maka kemudian harus dilepas begitu. Jadi karena mungkin gini juga Bang Kodari, ketika ada Komnas HAM yang mempertanyakan ada orang hilang begitu, itu juga mungkin jadi keresahan lamanya begitu, makanya mereka juga membentuk lembaga sendiri independen. Ya sebetulnya kan begini juga, ini diskusi kita ya, bukan agak keluar dulu dari apa yang sudah disetujui oleh Presiden, karena Presiden kan dalam konteks menerima usulan dari GNB. GNB misalnya kan gini, kalau bicara proses yang tegas dan transparan itu sudah diberikan oleh Presiden dari awal sekali ketika memberikan pernyataan kepada publik gitu. Nah, dari kacamata kepolisian sendiri mereka sudah mengerjakan tahapan-tahapan yang ada,
ada kalau untuk internal ada tahapan etik, ada administrasi, dan juga membuka ruang pidana. Tetapi kan kalau dari kacamata kalangan civil society seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman dalam pembicaraan dengan Presiden, peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus itu di satu sisi adalah ada kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, tetapi kemudian ada kegiatan-kegiatan anarki gitu dengan pola-pola tertentu. Nah, kalangan civil society ini kan ingin katakanlah membersihkan atau menghilangkan fitnah-fitnah yang terjadi kepada kalangan civil society begitu, kepada masyarakat sipil, kepada mahasiswa, dan karena itu diperlukan suatu pembuktian terhadap adanya kelompok-kelompok yang anarkis tersebut begitu. Nah, tetapi balik lagi, ini kan proses dan tahapannya seperti apa? Ada soal waktu, ada soal scope, ada soal anggota, itu sendiri juga bukan perkara yang mudah untuk dibahas. Siapa yang berhak masuk ke dalam? Dan karena itu mungkin salah satu ini ya usulan dalam diskusi kita kali ini, bukan mustahil misalnya teman-teman GNB bekerja sama dengan 6 lembaga yang notabene sudah membentuk tim independen yang tadi sudah diceritakan dan sudah kita bahas. Katakanlah misalnya ini bagian dari diskusi kita ya, gitu sekalian mencari format ini. Misalnya nanti kita tunggu keputusan hasil penyelidikan dari kepolisian, mungkin nanti ditambah dibandingkan dengan dari tim investigasi teman-teman Komnas HAM dan kawan-kawan yang sudah terbentuk, yang barangkali kemudian bergabung di dalamnya ada elemen GNB, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Kalau memang tidak memuaskan, mungkin baru dibentuk komisi independen seperti yang disarankan oleh Bang Usman gitu. Pak Yusril sendiri dalam pernyataan sebetulnya membuka ruang begini. Oke, berarti artinya lihat dulu kalau tidak memuaskan gitu. Kemudian baru mau bicara apa gitu. Kalau bicara fakta-fakta hukum ya sudah berjalan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau mau berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, barangkali nanti itu adalah porsi atau wilayah dari komisi ini gitu. Jadi saya kira itu salah satu dinamika yang kita lihat kalau kita renungkan perkembangan yang ada. Oke, kalau gitu kalau ketika Presiden sudah setuju sebenarnya Mas Usman ini harus memang cepat segera dibentuk atau tadi menunggu dulu hasil dari polisi? Bisa langsung dibentuk karena kalau sudah ada persetujuan dari Presiden maka tinggal disiapkan rancangan keputusan Presiden. Isinya tentu berisi diktum-diktum tentang wewenang dari komisi itu, komposisi anggotanya, mandatnya, prosesnya sampai dengan durasi waktu yang disediakan kepada komisi ini, katakanlah 3 bulan. Ada banyak contoh yang pernah dibentuk oleh Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan juga Presiden SBY. Nah, itu semua bisa dijadikan semacam perbandingan. Bisa juga mengikuti standar-standar di kantor Komisi HAM atau Dewan HAM PBB yang dalam sejarah mungkin sudah membentuk paling tidak 50 komisi yang bekerja untuk situasi-situasi hak asasi manusia yang sangat kompleks dari Gaza, Palestina sampai dengan situasi di Myanmar. Pak Marzuki Darusman misalnya, mantan Jaksa Agung di Indonesia di era Gus Dur, pernah memimpin ketua tim pencari fakta untuk Myanmar dengan mandat dari Dewan HAM PBB. Kita banyak tokoh yang sangat berintegritas termasuk di dalam Gerakan Nurani Bangsa juga bisa menjadi anggota-anggotanya. Oke, pertanyaannya apakah dengan pembentukan nanti ada komisi atau lembaga ini bisa menyasar sampai ke dalam kericuhan termasuk juga dengan membebaskan aktivis yang saat ini sampai dengan sekarang ini masih ditahan? Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Usman, apakah dengan pembentukan lembaga ataupun nanti komisi begitu, apakah soal dalam kericuhan ini bisa terungkap, termasuk soal pembebasan para aktivis yang masih ditahan? Untuk yang pertama, untuk dalang sangat mungkin, dan itu pasti perlu waktu, perlu pencarian fakta-fakta yang lengkap dan sedetail-detailnya dari berbagai sumber, dari berbagai metode pencarian fakta. Tetapi untuk yang kedua mengenai pembebasan para aktivis, sebenarnya tanpa di sebuah komisi pun bisa saja itu dilakukan segera. Misalnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 dengan alasan perbuatan itu bukan perbuatan pidana atau perbuatan itu kurang buktinya untuk disebut sebagai pidana atau demi hukum. Yang kedua, para aktivis yang ditangkapkan atau ditahan telah mengajukan penangguhan penahanan. Itu bisa segera sebenarnya kalau pihak kepolisian mengambil keputusan ke arah sana. Tapi untuk mencari dalangnya saya kira itu perlu
perlu waktu yang tidak sebentar, tidak cukup 1 minggu, tidak cukup 2 minggu, paling tidak bayangan saya itu 2 bulan gitu. Jadi itu bisa membawa kita pada titik terang apa sebenarnya yang terjadi. Dan itu akan terungkap pada saat lembaga ataupun komisi ini dibentuk? Pada saat komisi ini dibentuk, tentu ia baru akan bekerja dengan mandat yang dirumuskan, katakanlah oleh sebuah kepres gitu. Paling tidak dalam 1 bulan pertama itu mulai akan terlihat titik terangnya gitu. Bulan kedua saya kira udah mulai bisa kelihatan siapa-siapa saja nanti dipanggil dan dipandang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam skala nasional itu. Untuk pengungkapan dalang, apakah ini juga menjadi concern kemarin pada saat Pak Lukman Hakim bertemu dengan Presiden Prabowo, Bang Kodari, untuk membentuk komisi ini? Saya tidak ikut hadir dalam pertemuan, jadi tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi saya kira Pak Lukman cukup konsisten mengatakan dalam beberapa kesempatan, justru memang itu yang menjadi pertanyaan terbesarnya. Karena sebetulnya GNB ini memang sama dengan Presiden, yaitu membedakan 2 kategori pelaku di lapangan dan 2 peristiwa di lapangan pada akhir Agustus. Pertama ada unjuk rasa, demonstran, kalangan civil society, orang-orang yang memang bersuara sesuai dengan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, oleh Undang-Undang. Tetapi kemudian ada peristiwa yang terpisah, yaitu ada anarkisme di sana. Pembakaran halte, perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD, memakan korban jiwa. Nah, Pak Lukman dengan tegas mengatakan, kita pengen tahu nih siapa ini. Karena ada pola-pola atau ada elemen-elemen yang diduga menunggangi itu. Dan memang kalangan civil society mau membedakan antara 2 hal tersebut. Sebetulnya kembali lagi, kalau bicara polisi pun mereka juga membedakan antara unjuk rasa yang damai, ya, yang legitimate dengan adanya anarkisme atau pelaku pengerusakan begitu. Jadi sebetulnya pada benang merahnya saya tidak melihat ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh Presiden, polisi, dan GNB dan kalangan civil society. Cuman kalangan civil society lebih memberikan penekanan bahwa akan lebih jelas atau lebih yakin kalau kemudian itu dibentuk atau dievaluasi melalui adanya tim independen begitu. Nah, tapi formatnya ini yang memang perlu dibicarakan secara lebih mendetail. Oke, tapi Bang Kodari, kalau misalnya nanti ada ataupun kan 6 lembaga independen ini sudah mulai bergerak begitu ya, kira-kira usulan begitu bisa ditindaklanjutikah sampai misalnya dipidana? Tergantung temuannya nanti ya Pak Usman ya, tergantung temuan-temuan di lapangan. Jadi nanti tiap temuan itu akan memiliki konsekuensi hukum dan rekomendasi yang berbeda-beda gitu. Dan itu sesuatu yang, makanya tadi saya katakan di depan, karena proses hukum yang dilakukan oleh polisi ini sudah berjalan cukup jauh, data-data yang dikumpulkan juga sudah cukup banyak, lalu kemudian pada saat yang bersamaan ternyata gagasan dan ide dan pemikiran itu juga berjalan pada elemen-elemen yang lain, sudah ada 6 organisasi yang berkumpul dan itu tidak kecil saya kira ya. Mungkin teman-teman GNB daripada menunggu bergabung saja dengan dengan lembaga yang 6 ini, lalu kemudian temuannya apa disampaikan nanti dibandingkan dengan dari kepolisian, dan kalau memang dirasakan ada sesuatu yang perlu dibuka lagi atau diteliti lebih jauh, mungkin pada titik itulah apa yang disebut oleh Bang Usman dengan komisi independen itu bisa dipertimbangkan. Nah, kalau gitu Mas Usman, apa yang perlu dibuat oleh 6 lembaga independen ini agar nanti hasil timnya tidak melempem pada akhirnya? Ya, bisa saja 6 lembaga ini bertemu Presiden, bertemu pimpinan DPR RI untuk memastikan bahwa seluruh kerja-kerja mereka ke depan mendapatkan dukungan penuh. Sebab dalam pengalaman terdahulu, misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkali-kali melakukan penyelidikan, tapi kurang mendapatkan kerjasama dari Jaksa Agung misalnya, atau dari TNI misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh terulang kalau kita ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya ada di balik peristiwa Prahara Agustus yang kemarin. Yang kedua, karena pengalaman itu pula, tampaknya memang diperlukan komisi yang dibicarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa dengan Presiden. Karena sebuah komisi bisa memiliki wewenang yang mengikat kepada siapapun. Setidak-tidaknya kalau misalnya katakanlah pada akhirnya Presiden
tidak juga kunjung menerbitkan Kepres, setidak-tidaknya dengan sebuah instruksi presiden. Instruksi presiden itu bisa ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah yang katakanlah kalau dimintai keterangan oleh Komnas HAM, baik itu pimpinannya maupun itu pejabat tinggi lainnya atau anggotanya, harus bekerja sama dengan tim independen yang dibentuk oleh 6 lembaga nasional. Dan tim itu menurut Anda sesegera mungkin harus dibentuk ya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi ya, Mas Usman ya? Tidak perlu menunggu lama lagi, dan saya kira tidak perlu khawatir kalau misalnya kepolisian sudah terlalu jauh gitu ya. Nah, dalam pengalaman kasus Munir, pembunuhannya terjadi tanggal 7 September. Pembentukan tim pencari fakta oleh Presiden itu pada tanggal 23 Desember. Jadi 3 bulan lebih tim itu baru dibentuk, tetapi masih tetap bisa memberi pengaruh yang positif terhadap proses penyelidikan di kepolisian. Bahkan ikut membantu menopang kerja-kerja kepolisian ketika terkendala di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan maskapai atau di lingkungan lembaga telik sandi negara ketika itu. Kalau gitu Mas Bang Kodari, dengan hal ini apakah juga ada pertimbangan begitu ya, akan sesegera juga tadi ya, tidak hanya sekedar usulan, artinya benar-benar membentuk tim atau komisi ini agar mengembalikan trust publik juga, dan ini merupakan salah satu tuntutan 17+8 juga, Bang? Saya akan coba rumuskan ya, masukan dan diskusi yang saya alami beberapa 1-2 hari ini dengan beberapa kalangan. Untuk dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan bagi teman-teman di pemerintahan ya, khususnya di Seknek ya, untuk kemudian dilihat format-format yang paling ideal untuk situasi dan kondisi ini. Kita lihat aja nanti bagaimana format yang terbaik yang bisa diperoleh dari situasi dan kondisi serta dinamika yang ada pada hari ini. Oke, baik, sudah kita tangkap. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Mas Usman. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam. Setelah ini kami hadirkan informasi dari tersangka penembak aktivis serta pendukung Presiden Trump, Charlie Kirk, ditangkap polisi. Tersangka penembak aktivis serta pendukung Presiden Trump, Charlie Kirk, ditangkap polisi. Pelaku adalah pria berusia 22 tahun. Pelaku ditangkap 33 jam setelah penembakan. Polisi masih mendalami motif penembakan ini. Namun dari catatan yang terbuka di publik, pelaku bernama Tyler Robinson dan ia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Penyelidikan masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan adanya pihak lain, namun diduga pelaku bertindak sendiri dalam menjalankan aksinya. Charlie Kirk merupakan aktivis konservatif Amerika Serikat yang ditembak saat acara debat publik di Utah Valley University pada Rabu siang kemarin. Kirk, saudara, adalah pendukung Donald Trump. Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Kami terus mengingatkan Anda jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih, selamat malam.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.